bahasa Inggris, mereka itu pelit sama keterangan waktu, pelit banget. Jadi mereka ngubah-ngubah kata kerjanya, supaya informasi tentang waktunya itu otomatis, gitu, Lis. Informasi waktunya otomatis. Tanpa kita harus kasih tahu kemarin, hari ini, kapan, begitu. Itu gaya ciri khas bahasa Eropa, beda dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi aku memang lebih condong untuk kita pahami dulu tentang waktu kalau orang Inggris mau ngomong, begitu ya. Nah, ini diagramnya. Tulis nggak usah pusing, ini ada 3 kali 4 ya, ada 12 tenses yang harus dihafalkan rumusnya. Kita nggak mau ngomongin masalah rumus dulu, ya. Di sini sama-sama aku pakai bahasa Indonesia dulu aja ya, biar kita. Oke, jadi Liz, ketika kamu memposisikan diri, mau mengutarakan informasi, kamu anggap diri kamu ini duduk berdiri sekarang, ini adalah masa sekarang, ya. Benar-benar kamu berdiri hari ini, begitu. Anggap di depan kamu, di depan wajah kamu ini, itu adalah segala sesuatu yang memang untuk masa depan. Begitu ya. Artinya apa yang kamu di masa depan ini, itu tidak ada urusannya dengan masa sekarang, nggak ada urusan sama masa lalu. Begitu. Oke? Kemudian kemudian kamu bayangin di belakang kamu ini memang segala sesuatu yang sudah berlalu. Itu ruang lingkupnya. So, ketika kamu mau mengutarakan sesuatu, kemarin kan kita bedain ya, antara aksi atau identitas. Nah, jauh sebelum itu, kita pastikan dulu, ini info yang gue mau kasih ini nih, relevannya untuk masa sekarang, untuk masa depan atau masa lalu, relevannya, begitu. Oke? Kita fokus dulu ke tengah-tengah, ke present simple. Kita fokus ke tengah-tengah ini nih, ke yang present ya. Oke. Iya. Nah, satu realm ini, list satu kategori ini ada 4 cara buat kita ngutarain informasi, ya. Jadi pertama adalah yang simple-simple. Simple-simple ini maksudnya adalah keadaan general aja, begitu, di masa sekarang, in general. Iya, yang kemarin sulis belajar. I eat, saya makan, I eat fruit. Apakah itu menyatukan sekarang banget? Belum tentu, belum tentu. Intinya, saya makan buah itu adalah informasi yang relevan saat ini dan masih benar. Gitu. Apakah dulu Sulis makan buah? Kita nggak tahu. Dari pernyataan itu nggak tahu. Di masa depan Sulis masih makan buah nggak? Nggak tahu juga. Begitu. Oke, begitu ya. Nah, kita mundur turun ke bawah, disebutnya present progressive. Itu kalau Sulis dulu dengar dari guru, itu continuous dibilangnya. Continuous ya, continuous. Lihat, dia ini melewati garis titik-titik ini, Lis. Titik-titik ini adalah momentum ini. Benar-benar detik ini yang berjalan, momentum ini. Grafiknya, diagramnya, ada di tengah-tengah kan ya. Berarti, present progressive ini adalah situasi di mana Sulis mau mengutarakan bahwa gua lagi ngelakuin sesuatu ini. Itu yang ya, studying. Atau sesuatu yang masih berlangsung. Contoh, nanti Sulis pas lagi ngampus ya, lagi ngampus ditanya, lu kegiatannya apa sekarang? Lagi ngapain sekarang? Padahal ketemunya lagi di kampus Sulis. Bener-bener lagi di kampus, lagi istirahat. Nah, Sulis bilang, oh gue sekarang lagi belajar bahasa Inggris. Apakah belajar saat itu pas ngobrol sama teman Sulis lagi belajar bahasa Inggris? Enggak. Tapi itu adalah sesuatu yang memang lagi berlangsung, lagi terjadi. Lagi ada momennya. Gitu. Itu bisa pakai present progressive. Ialah, I am studying. Still, I am studying English. Gitu. Oke. Education. Oke ya. Cepat sebut ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat bawahnya ada 2. Ada yang perfect simple, ada yang perfect progressive. Nah, yang perfect progressive ini
agak cukup advance, tapi nanti nanti kita bahas. Cuma aku mau jalanin dulu yang perfect simple, ya. Perfect dari katanya perfect, berarti sempurna, selesai, gitu ya, udah beres. Sehingga sehingga present ini adalah konsep di mana ketika Sulis mau ngomong bahwa aku barusan aja, ngapain, beres apa, selesai ngapain. Yang di mana selesainya tepat detik ini, Lis. Tepat saat ini selesainya, begitu. Jadi kalau dibilang, "Dari mana kamu, Lis?" Atau, "Udah makan belum?" Nah, tanda kalau di bahasa Indonesia, tandanya kata udah. Udah di mana? Atau kamu habis ngapain barusan? Udah selesai belum? Gitu. Ini dengan past tense ya, beda. Kalau past, yang simple ini kan sama-sama menerangkan masa lalu nih, udah ngapain. Kalau past ini sama kayak yang present simple, in general aja, dia tidak ada maksud, aku barusan beres, begitu. Misalnya nih ya, heeh, iya, betul betul. Oh, kalau di bahasa Indonesia ngomong gini, "Tadi aku makan ya, nerangin entah tadi siang atau tadi ini," sorry ya puasa ngomongin makan terus nih. Oh, begitu. Tapi kalau yang present perfect, dia memberikan tekanan bahwa, "Gua barusan beres, gua barusan selesaiin ini, gua barusan melakukan ini." Nah, di bahasa Inggris nggak ada nggak ada cara untuk ngomongin bahwa barusan nggak ada. Jadi dia memisahkannya dengan apa, tensisnya dibedain, begitu, Liz. Repot ya, ini orang Inggris nih ngomong, eee, disesuaikan. Iya, karena mereka pelit untuk ngomongin keterangan waktu, jadi mereka merubah. Oke, sampai heeh, silakan. Simple past adalah ngomongin kejadian masa lalu secara umum aja, tapi kalau present perfect, kamu ngomongin kegiatan yang baru aja kamu selesai. Iya, betul betul betul. Oke, kita lihat ya. Pertama, di sini dari present simple dengan present progressive tulis udah clear? Hmm, betul betul. Ada 2 makna ya, yang kita lakukan tepat saat ini, atau sesuatu yang memang lagi berlangsung aja, begitu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke yang perfect sama pas, kita latihan dulu ya, untuk membedakan yang present simple sama yang progresif. Oke, coba nih, di sini. Mmm, mhm, sini. Present simple positive, present simple to be, present continuous. Oke, sini dulu. Boleh boleh. I don't think oh ya. Kayaknya aku sulit ya. Because no
Udah muncul? Sekilas udah muncul ya? Iya, sip. Nah, sekarang gini, coba tulis, ubah dalam bahasa Inggris, ubah ya, bukan translate, tapi ubah. Mmm, ya, lu boleh ketik di kamu punya Google Docs atau di kolom chat ya, nanti kita cek sama-sama. Di Inggris lah, dipadankan ke Inggris. Bahasamu sendiri nggak apa-apa ya, tapi ideasnya adalah saya pergi ke kampus itu setiap hari untuk belajar matematika. Intinya begitu. Boleh. Tentang orientasi, berarti orientation, program. Iya, orientation program. Orientasi itu kayak ospek. Heeh.
Iya, orientation program, program orientasi mahasiswa baru. Jadi, eh, new student orientation program. Udah sampai nomor berapa? Nomor 5. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Eh, kita compare sama punya punya kamu. Kita compare. Oke. Nomor satu, saya pergi ke kampus setiap hari untuk belajar matematika. Pertanyaannya, ini adalah sesuatu yang lagi dijalani atau kebiasaan? Kebiasaan. Karena apa? Apa yang menunjukkan dia kebiasaan? Setiap hari ya. Oke. Berarti berarti kita pakai yang simple atau yang progresif. Ini progresif untuk apa? Progresif untuk apa? Yang langsung sama yang lagi dilakukan saat ini kan? Oke. Tapi kalau kebiasaan, kebiasaan itu tidak termasuk sesuatu yang berlangsung. Itu adalah informasi umum. Sama kayak, Zulis, kamu orangnya makan buah nggak? Kebiasaan kamu nggak makan buah? Ya, sama. Kamu ke kampus setiap hari nggak? Iya, berarti ini masuknya ke simple. Nggak ke progresif. Begitu. Jadi progresif, simple itu ngomongin hal-hal general, ngomongin rutinitas, ngomongin kebiasaan. Iya, apa? Ya, general aja, umum kan? Umum. Nggak yang spesifik hari ini saat ini dilakukan. Oke, yuk sama-sama yuk. Saya pergi, lanjut, go to campus, campus, bacanya campus, every day to study mathematics. For study, kalau for, memang artinya untuk ya, tapi for itu lebih tepatnya bagi, bagi. Misalkan bagi negeri, saya melakukan kebaikan ini bagi negeri misalnya. For country, not to country. Kalau to itu tunjuk, arahnya mengarahkan to. Kalau for itu tuh demi, bagi gitu. Oke. Di sini tulis begitu. Betul, betul. For me. Memang di Indonesia kan untuk, sama-sama untuk. Oke. Lanjut nomor 2. Kita cek dulu nomor 2. Progresif atau simple? Progresif. Oke. Nah, oke ya, berarti we are by, ingat formnya. Ya, catatannya lagi, formnya. Formnya bagaimana formulanya? We are, verbnya verb 1 atau verb ing? Buying, we are buying. I am studying. We are buying. Ingat? Oke, we are buying. So, in supermarket.
Hmm. Yo, nantikan dulu. Simple present pakai ing, ini progresif. I am eating. I am studying. Studying. Ininya yang kita. Hmm. Sebenarnya kita ganti. Hmm. Simple. Subject. Like subject. Plus langsung verb satu aja. Lanjut. Nomor 3. Cek dulu. Progresif or simple? Progresif. Oke. Oke. Berlangsung. Waris berlangsung. Lagi jalan. Continue. Continue berlangsung. Tepatnya adalah go aja. Lagi jalan kan. Going. Mm-mm. Berarti the new student orientation program. Jadi saya makan. Oke, berarti pakai apa? To be-nya pakai apa? Is, betul. Karena programnya kan dianggap siapa? Satu subjek ya, satu orang. Bukan saya, bukan banyak juga. Is going. Bulan ini. On, on, this month. Iya, ada. Harus ada padanya. Harus ada pada. Pada bulan ini. Begitu. Oke. Lanjut nomor 4. Ini pertanyaan. Tapi cek dulu. Progresif atau simple. Oh. Betul, betul, betul. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya dalam bahasa Indonesia, apa mereka berjalan kaki ke kampus? Nah, di sini sulis harus tanyain orang itu, what do you mean? Is it habit? Atau kamu nanya tadi dia jalan atau enggak? Gitu, Liz. Karena di sini nggak jelas di bahasa Indonesia ini. Makanya bahasa Indonesia butuh keterangan waktunya. But in English, itu terserah Sulis. Sulis maunya menunjukkan apa maksudnya. Oke, okay? Tadi kan mention bahwa ini untuk yang habit ya, general aja ya. Oke, berarti pertanyaan apakah do they walk to campus? Remember, kalau kita mau kata tanya ada bantu depannya ya, do ya, sebagai hmm, yaitu are they enggak. Kalau are itu harus yang siapa? Yang di sini. Betul. Nah, kenapa yang simple yang pakai do? Karena kalau kita mau menegatifkan, kita kan pakainya apa? Do not atau does not kan? Benar nggak? Gitu. Nah, ini yang menjadi kata bantunya. Pindah ke depan dia. Kalau yang ini, oh, sebentar. Ini boleh nanti capture atau satu nggak apa-apa lah ya.
Merekanya dulu, baru ditambahin apa, not, ya nggak? Ing, begitu. Jadi begitu kalimatannya, si kata bantu ini pindah ke depan. Oke, lanjut ya. Nomor 5, apakah kamu sedang cuci pakaian? Ini nyuci ya sekarang? Iya, heeh. Agresif, oke. Berarti kata tanyanya apakahnya jadi apa? Do atau are? Are you? Are you washing the clothes gitu ya? Are you washing the clothes? Oke. Sip. Angka please. Mhm. Oleh karena itu setiap soal-soal kayak gini atau gini ya, nanti di kehidupan nyata ya, tulis itu tentukan dulu, aku mau ngomonginnya eee, waktunya kapan. Itu kembali lagi terserah dirimu, Lis. Kamu yang menentukan, begitu. Nanti juga kalau ketemu kalimat-kalimat begini yang kita harus memadankan ya, bukan menerjemahkan, memadankan ke dalam bahasa Inggris, kamu harus anggap bahwa ini adalah idenya aja, key ideas-nya aja. Bukan satu-satu kita translate, bukan, ini ideas-nya aja, begitu. Pas kita mau ngutarain, kita mau buat sentence-nya, kita pakai formulanya bagaimana. Mhm, mhm. Kalau present progresif, iya. Kita masih berkutat di present, di masa sekarang semua. Mhm. Yes, betul betul, ini penting ya, talking about habit through routine, general information. Di sini talking about something happening, sesuatu berlangsung di momentum saat ini atau sedang hits. Nah, lebih bisa dibayangkan lagi hits, lagi jalan, begitu. Oke, gitu ya. Oke, any question? So far so good? So far so good, oke, latihan lagi. 5 lagi ya. Remember, ini adalah ideas-nya aja. Ini ideas-nya aja. Hmm, teman kamu siapa, Lis? Kemarin namanya Lis? Yang di acara? Heeh, teman kamu siapa yang di acara? Yang ikut nge-MC juga siapa? Kok aku? Dion. Dion. Oh, si Dion yang itu ya, yang apa kacamataan juga ya? Oke, tulis dan Dion. Eh, ya, tulis dan Dion main. Silakan. Ini adalah key ideas-nya aja.
Mulai buku kamus ya, silakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tiger. Oke, sampai. Saya dan teman-teman saya sampai. Sampai di sini bukan nyampe nyampe waktu ya, tapi tiba. 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 Nah, come itu datang. Kalau tiba, arrive. Arrive, betul. Fokusnya itu nyampe-nya, tibanya, arrive. Nih, bareng ya, kompak dengan jawabannya Sulis nih. Kita nomor satu dulu. Filter dulu ya. Apakah ini simple atau progresif? Simple habit ya. Oke. Habitnya habit action atau sifat? Action, karena main ya. Oke, yuk kita sama-sama. Sulis and Dion play. Hmm, Saturday afternoon. Saturday afternoon. Kenapa ini kok sama nih kayak ditranslate jadinya ya? Harusnya itu sore Sabtu ngomongnya, bukan Sabtu sore sebenarnya. Nah, jadi khusus buat ini itu Saturday afternoon. Fokus kita tuh ada di afternoon-nya. Tapi buat kayak afternoon yang mana? Yang Saturday begitu. Saturday afternoon. Oke. Gitu ya, kalau afternoon Saturday jadinya lucu begitu. Saturday afternoon. Oke, good job. Nomor 2. Nah, simple atau progresif? Betul. Udah tujuh setiap pula gitu kan ya. Bukan ngomongin sekarang. Kedua, ini action atau sifat? Action.
Tiba, tiba ya, itu kegiatan gitu kan. Oke. So, kalau ada saya dan teman-teman saya bukan I and my friend, tapi dibalik. My friends and I, bukan me. Me itu tuh kita sebagai objek. Me itu adalah saya tapi objek. Mhm. Mereka mereka kasih saya, they give it to me, they give it to me. Bukan they give it to I kan, they give it to me. Nah, me itu hanya bertindak sebagai objek. Kalau ini adalah subjek, tetap I, harga mati, begitu. Jadi my friends and I, saya dan teman-teman saya atau teman-teman saya dan saya tiba, arrive, pakai S atau enggak? Pakai S atau enggak? Enggak ya, enggak, karena subjeknya lebih dari satu. Arrive, arrive itu pasangannya di at, arrive at. Arrive at class, arrive at class at 7:30. Mhm. Every every Wednesday. Jadi bacanya lucu nih, bacanya begini, Wednesday, D-nya nggak baca, D-nya nggak dibaca, Wednesday. Mhm. Ikutin ini, Wednesday, Wednesday, itulah. Iya, Wednesday. Mhm. Bukan Wednesday ya, Wednesday. Wednesday, betul, itu yang benar, Wednesday. Oke, sip, mantap, lanjut lagi. Apakah kamu seorang mahasiswa di ITERA? Oke, ini simpel. Ini simpel, ini hanya menerangkan identitas secara umum. Kamu mahasiswa itu. Begitu aja, bukan ngomong apakah kamu lagi jadi mahasiswa IDR. Iya. Heeh. Do atau are you? Do atau are? Balik, tulis buku catatannya. Jadi kalau do, simple, tapi untuk action. Tapi untuk action. Tapi kalau sebetulnya yang non action, ya, non action itu menerangkan identitasnya kamu. Kamu tinggi, kamu pintar, kamu baik, kamu seorang mahasiswa gitu, kamu seorang polisi. Itu non action. Jadi subjek kita pakai is, mr sebagai adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Adalah. Karena ya information-nya apa? Ini action ya. Mm-mm. Ini action. Betul, betul sekali. Jadi pertama adalah filternya, cek dulu ini habit atau sedang berlangsung. Kalau ini habit atau simple ya, cek lagi ini action atau non action. Begitu. Kita ke bawah. Berarti apakah kamu seorang mahasiswa ITERA? Are you a student, seorang ya, a student of ITERA? Sama. Kamu kamu senang nggak, Sulis? Are you happy? Kita bukan do you happy kan? Are you happy? Dan happy ini bukan bukan saat ini lagi happy, enggak. Kamu itu senang, kamu itu damai nggak? Bahagia nggak kamu itu, Lis? Untuk hidup kamu. Are you happy? Are you sad? Oke, lanjut. Nomor 4. Simple or progressive? Oh, ya.
Sama kayak nomor 3. Pada dasarnya sama kayak nomor 3. Oke. Kami sangat senang. We like. Kami sangat senang. Happy. Ini perasaan happy, bukan sangat suka. Heeh. Adalah. Non-action. Iya, we are happy untuk membantu. To help, untuk membantu. To help people. To help people. We are happy to help people. Intinya, kami sangat senang. Jadi kadang kata senang atau suka itu bukan nggak serta-merta harus like, tapi biasanya orang Inggris asli itu mereka menyatakan perasaan mereka ketika ngapain, begitu. We are happy to eat. We are happy to go. Oke. Ini akan menjadi lebih native ya, lebih lebih entry dengar aja, lebih lazim. Oke. Ketimbang kita bilang we like to help, we like begitu. We are happy to help. Oke, number 5, simple or progressive. Betul. Selalu. Berarti ya, apa namanya, ngomongin rutinitasnya ya, kamu sama dia tuh dapat nilai tinggi terus nggak, gitu kan? Oke. Heeh. Jadi, mendapatkan dalam ya Inggrisnya apa? Yang sulit tahu so far, mendapatkan. Get. Get itu verb atau apa? Get itu verb bukan? Kata kerja bukan? Get. Iya, tapi ini action. Mendapatkan itu adalah action. Aku dapatin. Get atau achieve. Achievement. Uh, ya kan? Keberhasilan kan berhasil achieve. Oke. Okay? So, pakainya bukan are. Do, always, betul. Nilai tinggi, 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 tinggi. Good point. Satu lagi enggak? Satu lagi. Kalau kita nyetak main bola, pertandingan bola, kita cetak apa? High, high, line point, sinonimnya. 5 huruf. 5 huruf. Start with S. 5 huruf start with S. Ini di olahraga. Poin kalau di olahraga. Kalau di pertandingan. Dia mencetak apa? Dia mencetak apa? Atau bla 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 akhirnya. Ada pertandingan bola. Bla 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 akhir. Titik-titik akhir. 5-0. Skor. Gitu. High score. Ya. Jadi nilai entah pertandingan, entah ujian, entah itu pokoknya sesuatu yang kita dievaluasi score, score. Oke, achieve high score di ujian, boleh on exam atau high score on every exam misalnya setiap kali ujian, on every exam. Begitu. Disulis and oh, ya, you do sulis always achieve high score on every exam. Hmm. Ya, betul.
So, yang harus kamu lakukan adalah, ini yang selalu kulakukan ya, dengan murid yang lama. Ini kamu mau capture atau sudah catat? Iya, nggak apa-apa, heeh heeh, capture-capture aja. Ini tidak ada nilai kerajinan kok. Jadi silakan capture-capture aja, ya. Ini aku copy deh ya ke chat ya, nanti kamu bisa catat sendiri, dibagusin, biar jadi template. Stop sharing dulu, kembali ke WA. Ini aku tunjukin dulu, ini aku ya, siapa student yang lama, dia membuat spreadsheet untuk bank vocabulary dia. Ulang dulu ini. Jadi so far udah cukup clear ya. So far clear ya. Iya, iya. Halo, Liz. Ya, halo, halo. Oke, oke. Kita masuk lagi ya, bentar. Oh, this one. Ya, udah muncul belum? Udah ya. Nah, ini aku minta dia tuh bikin kayak gini. Bikin apa spreadsheet perubahan jenis verb. Jadi aku minta dia untuk tulis sebanyak-banyaknya kata kerja dalam bahasa Indonesia dulu ya. Pertama aku minta dia 25, terus jadi 50. Dan cari adalah verb satunya. Itu bisa dicari dengan Google Translate aja nggak apa-apa. Itu verb satunya dulu, bentuk aslinya dulu. Begitu. Habis itu, kenapa?
Jadi dia. Pokoknya seluruh kata kerja yang apa ya, kegiatan ya, yang kegiatan yang sulit lakukan dulu deh setiap setiap hari, setiap tahun, apapun itu. Terus kamu cari verb aslinya apa, siapkan kolomnya. Kalau aku kemarin kan pernah ngajarin yang verb satu sama verb ing dulu ya, lanjut ke verb ing dulu ya. Nah, ubah bentuknya ke verb ing sebanyak-banyaknya, begitu. Oke, ini dia dia udah tulisin nih, bangun, ngebangunin dari tidur gitu kan dan sebagainya sampai bawah-bawah. Terus nanti sambil ini juga kalau kamu ada sinonimnya, contoh kayak belajar, belajar itu kan ada study, ada learn ya. Nah, kamu tulis aja belajar, belajar, study, learn begitu. Jadi sinonim-sinonimnya pun juga coba cari apa ya, apa ya. Oke, oke. Pertanyaan mau cek gini nggak bang, gini kali ya, gini ya. Juga. Betul, betul. Mm-hmm. Translate dulu aja. Karena sulitnya itu adalah menentukan ini kata kerja ya. Di bahasa Inggris juga kata suka, kita suka gitu ya, itu juga dianggap kata kerja, bukan sifat. Suka itu. Like itu sinonimnya love. Jadi I love snacks misalnya. I love apa ya? I love blue. Yaitu artinya dia benar-benar suka sama warna biru. Jadi like and love itu bukan perasaan, tapi itu aksi, sebuah aksi dianggapnya. Any question? Sampai sini any question? Oke. Okay. Hmm. Hmm. Present simple. Present simple, bukan progresif. Progresif. Yang ada action sama non action itu adalah yang simple, yang habit. Enggak, enggak ada, enggak ada. Yang progresif itu benar-benar nunjukin bahwa seperti itu aja. Oh, wait a second, wait a second. Bisa sih, tapi jarang dipakai. Oke, oke, good question. Ini aku ini ya, ajarin satu lagi ya. Thank you sudah bertanya. Kembali ke note. Tadi kan kalau ngomongin yang simple, kita pilih dulu action atau non action kan, yang general. Nah, untuk yang progresif ada sih yang ngomong, tapi ini hanya sebagai penekanan. Jadi gini, dibilang kamu ini lagi marah ya. Si orang ini lagi marah. Bener-bener saat ini doang dia lagi marah. Oke, jadi kita butuh subjeknya, butuh siapa? Is, am, atau are ya. Butuh apa? Verb ing-nya. Verb ing-nya sudah kita tentukan. Verb ing-nya adalah be, menjadi, being, being, being mad, angry, atau crazy. Makanya ada kadang-kadang suka suka di film ya, kalau orang nih ngomong yang ngelantur, pasti lawan bicara begini, I think you are being ridiculous. I think you're being crazy. Gitu. Nah, dengar, iya. Oke, dia lagi dicomblang-comblangin. No, no, no. I think he is being crazy. No, I think you are being ridiculous. Let's get up. Atau let's get out from here. You are being ridiculous. What are you talking about? Tanya. You are being crazy. Gitu. Tapi itu benar-benar bukan yang ngomongin dia lagi gila. Enggak. Kalau ngomong dia gila, you langsung aja pakai yang general, yang simple. You are crazy. Tapi kalau mengemphasize, menekankan bahwa saat ini orang ini lagi chaos ya kepalanya ya gitu. Jadi pakainya being.
Iya, menekankan menekankan. Kalau hanya ngomong, "You are crazy, you are angry, atau you are something." Nah, ya berarti dia memang keadaannya itu ya marah gitu ya, atau dia memang marah-marah terus gitu. Cuma jarang sih, bahkan bahkan Lis, walaupun menerangkan bahwa saat ini dia lagi marah, jarang orang pakai being. Dia hanya ngomong, you are mad, you are angry." Loh, mana being-nya Bang? Kok nggak pakai being? Iya, being itu menekankan aja, benar-benar nekanin aja. Makanya aku bilang, yang pakai kata, progresif non action itu jarang, begitu. Dia akan mendingan gue ngomong balikin aja ke yang si general atau simple. Nggak, itu maknanya sudah tepat kok begitu, itu sudah informatif. Kembali lagi, ideas-nya apa? Sulis mau memberikan penekanan nggak? Kalau nggak usah, begitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, depends on you, depends on you. Oke, sih, kalau gitu. Eee, Bentar ya, cek chat. Ada pertanyaan so far? So far so good ya. Oke, sip. Oke, terakhir ini aja deh, kita nggak usah ada homework ya. Homework-nya adalah kamu coba bikin kosakata tadi, vocab bank tadi, dan coba kamu pahami ini, boleh kamu capture. Pahami ini. Ini adalah frekuensi. Jadi kan tadi ada always ya, selalu. Kalau kita bilang always, ya pasti selalu begitu. Nah, ini ada persentasenya. Jadi kalau itu tidak terlalu sering, atau biasanya, kita pakai usual, usually. Usual itu biasa. Usually berarti dengan biasa, biasanya. Atau normally, atau secara umum. Berarti itu tingkat frekuensi kegiatan itu berlangsung cuma 80%-an lah, begitu. Often, saya nggak dibaca ya, often, sering, tapi tidak selalu. Sering tapi tidak selalu. Frequently, sometimes, kadang-kadang. Tengah-tengah berarti ya, kadang-kadang, begitu. Occasion, kenapa? Sometimes, kadang-kadang, often itu sering. Iya, berarti sometimes. Jadi kita count sometimes, kita juga ngukurnya kayak tingkat presentasinya ya. Aku seberapa ini sih, seberapa apa ya, seberapa frekuensi aku, seberapa munculnya begitu. Kalau yang kamu bilang tadi, kadang-kadang sering, kadang-kadang juga enggak, double, sering kadang-kadang enggak. Berarti pas ada urusannya aja kan, pas ada event kan. Nah, itu occasionally. Occasion itu adalah event, sinonim dari event, occasion. Occasion. Jadi kalau dibilang pas ada kegiatan aja, pas ada event, berarti occasionally. Occasionally, begitu. Bawahnya seldom, jarang. Seldom itu jarang. Kalau rarely, barang rare itu kan langka ya. Rare itu kan langka. Jadi kalau bilang rarely itu ya lebih jarang dari seldom. Lebih jarang dari seldom. Bisa dihitung jari dalam setahun. Never ya, sama sekali nggak pernah lakuin. Gitu. Jadi ini bisa jadi penuntun ya. Kamu coba pahami. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh chat. Nanti kita coba cek latihannya bagaimana pakai kayak ini. Iya, heeh. Nah, nanti next meeting kita mau coba. Nanti next meeting kita mau coba. Kita mau coba sulis, coba kasih tahu habit-habit kamu. Silakan. Habit-habit kamu menggunakan ini apa aja. Try to list ya, try to write. Tapi next meeting aja. Oke. Okay? Yang harus dilakukan adalah tadi, bikin dulu 50 kata lah ya. 50 kata, verb, dan kamu cari verb one-nya dan verb ing-nya apa. Kamu ubah. Begitu. Oke, sip. Nanti kita cek di next meeting.
So far aku masih baru di Kamis ya, Lis, ya, Selasa, besok sama Rabu ada jadwal juga. Jadi minggu ini masih Senin, Kamis dulu. Nanti aku cek lagi minggu depan, oke? Oh, oke sip kalau begitu, semangat puasanya, see you on Thursday, Sulis, bye-bye. Thank you.